Baik, selamat siang Ibu Imi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang bertemakan pentingnya katekese sekolah ini dengan tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampun mata kuliah katekese sekolah Ibu Emilia Dolorosa Tai. Selain itu, makalah ini juga bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga penulis. Kami menyadari makalah yang kami tulis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan makalah ini. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Mengingat sekolah-sekolah di Indonesia berfungsi sebagai tempat mencerdaskan putra-putri bangsa dan tempat menaburkan, menanamkan dan menumbuhkan iman, moral dan budi pekerti, maka para calon tenaga pastoral termasuk calon-calon iman perlu dipersiapkan untuk mengemban tugas mendidik di lingkungan sekolah. Persiapan ini itu mencakup bekal pengetahuan, perihal diri, katekis, dan peserta didik di sekolah. Tujuannya ialah agar masing-masing calon dapat menjadi guru agama yang cakup membawakan diri dan peran ilahi kepada peserta didik. Bagian ini disusun dengan maksud untuk mengenal pribadi katekese sekolah serta untuk menyelami jiwa dan mental peserta didik seturut tingkatan umur, mental, spiritual, dan intelektualnya. Rumusan masalah. Apa itu pengertian katekese sekolah? Yang kedua, apa saja peran dan tujuan katekese sekolah? 3. Apa saja perkembangan katekese sekolah di Indonesia? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian katekese sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui peranan dan tujuan katekese sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan katekese sekolah di Indonesia. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Suster Roswita. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu bab 2, pengertian katekese sekolah. Pengertian katekese. Berdasarkan arti kata katekese, katekese berasal dari bahasa Yunani, katekein, bentukan dari kata kat yang berarti meluas atau pergi, dan eko yang berarti menggema atau menyuarakan. Dengan demikian, katekein berarti pewartaan secara meluas tentang suatu berita. Secara sempit, katekese adalah pengajaran atau pendidikan iman. Pengertian sekolah. Sekolah pada dasarnya adalah lembaga pendidikan formal dari tingkat taman kanak-kanak
SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. A. Makna lingkup sekolah. Anak-anak atau siswa datang ke sekolah untuk membentuk diri dengan belajar secara pribadi atau bersama, dengan pertemuan bersama guru dan teman, serta mematuhi dan menjalankan semua kegiatan sekolah baik dalam kurikulum maupun ekstrakurikuler. Sekolah bukan hanya dimengerti sebagai instansi pendidikan formal dengan seperangkat kurikulum dan peraturan yang berlaku di dalamnya. Harus dilihat dan dimengerti bahwa sekolah suatu lingkup atau persekutuan hidup. Makna sekolah sebagai suatu lingkup atau suatu komunitas adalah sekolah formal dengan kurikulum dan segala peraturan yang berlaku, yang ditunjang dengan semangat hidup bersatu dengan masyarakat dengan segala permasalahan dan harapannya. Dengan demikian, sekolah benar-benar menyiapkan para siswanya untuk siap tampil di tengah masyarakat. B. Makna sekolah sebagai rukun hidup dan rukun belajar. Sekolah merupakan rukun hidup karena sebagian waktu anak-anak itu berada bersama teman dan guru di sekolah. Mereka bercanda, bergaul, bermain, dan belajar bersama untuk mengembangkan dan mendewasakan iman serta diri mereka. Pengertian katekesis sekolah. Tempat katekesis sekolah secara umum adalah di sekolah dengan sarana adalah anak-anak murid yang ada di sekolah tersebut. Sepanjang sejarah gereja telah berkembang usaha-usaha pendidikan hidup beriman dengan tekanan pada segi-segi tertentu. Dalam gereja universal, lebih dikenal dengan istilah katekesis sekolah. Di Indonesia digunakan istilah-istilah berikut: pendidikan agama di sekolah, pelajaran agama, dan juga yang menggunakan pelajaran agama dan katekesis sekolah. Istilah-istilah itu dapat dipakai, namun diusahakan berada dalam tinjauan visi dasar, yakni membantu anak-anak agar beriman yang mengarah kepada seluruh hidup. Dan di atas landasan visi ini, pendidikan iman dan lingkup sekolah berarti usaha membantu anak-anak atau siswa-siswi agar mereka beriman Katolik selama mereka belajar dan menjunjung hidup mereka sepanjang usia. Dengan demikian, anak-anak atau siswa-siswi digiatkan, disadarkan, dan dibina agar sejak dalam sekolah mereka menyatukan diri dengan Kristus dan gereja, terungkap nyata dalam kesaksian hidup Kristiani dan terlibat dalam hidup masyarakat. Yang kedua, peranan dan tujuan katekesis sekolah. Yang pertama, peranan katekesis sekolah. Pendidikan hidup beriman dalam rangka sekolah berperan penting. Peranan itu pada hakikatnya muncul dari status diri anak yang adalah seorang pribadi, warga gereja, dan warga masyarakat. Dan peranan itu juga muncul dari tujuan pendidikan Katolik dan tujuan pendidikan negara, yakni menciptakan pribadi Kristiani yang beriman, menggereja, dan bermasyarakat sepanjang usia hidupnya. A.
pembentukan pribadi Kristiani. Pendidikan hidup beriman dalam lingkup sekolah adalah berfungsi untuk membentuk pribadi Kristiani yang dewasa dan bertanggung jawab, yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Maka itu, dalam segala bentuk kegiatan pendidikan hidup beriman, hendaknya memberikan perhatian pada tindakan pendidikan iman yang antara lain: 1. Mempertajam kepekaan peserta didik kepada Tuhan yang hidup dan terus berkarya dalam kehidupan hingga mereka sanggup menghayati arti yang paling dalam dari hidup. Yang kedua, memahami dan mengartikan pengalaman hidup sehari-hari menurut terang kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, mengajak peserta didik agar mereka sadar dan yakin bahwa segala yang dipelajari di sekolah memberikan bekal dan dasar untuk hidupnya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Yang keempat, membantu menanamkan kemampuan pada para peserta didik agar berusaha mendapatkan arti hidup selama mereka belajar dan setelah tamat. Yang kelima, mengajak para peserta didik untuk semakin terbuka terhadap dunia yang semakin majemuk, khususnya kemajemukan suku, budaya, kepercayaan, atau agama. Dengan demikian, peserta didik semakin memahami dan mempertanggungjawabkan ajaran iman Katolik dengan hidup secara benar dan baik dalam gereja dan masyarakat. B. Peranan hidup menggereja. Dalam rangka sekolah pendidikan hidup beriman berperan menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah gereja, bahwa mereka adalah anggota umat Allah karena permandian dan kini sedang berjalan menuju rumah Bapa. Berkenan dengan peranan tersebut, maka pendidikan hidup beriman dalam lingkup sekolah hendaknya 1. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang arti dan makna gereja yang berada dalam sekolah adalah umat Allah dan secara konkret sebagai keluarga Katolik, warga kelompok umat basis, warga lingkungan, dan paroki. 2. Mendorong mereka agar terlibat mengikuti segala kegiatan keagamaan di KUB, lingkungan, stasi, dan paroki sebagai perwujudan konkret penghayatan mereka akan gereja. Kegiatan-kegiatan itu seperti doa bersama, latihan kor, katekese, ikut serta mengatur gereja, dan sebagainya. Hendaknya mereka sudah terbiasa membiasakan hidup sebagai anggota gereja. C. Semangat misioner. Gereja pada dasarnya bersifat misioner, berarti gereja bertugas melanjutkan karya keselamatan Allah lewat pewartaan dan kesaksian hidup, agar semakin banyak orang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kegiatan pendidikan hidup beriman, hendaknya para peserta didik terlibat sebagai rasul Tuhan dengan jalan sebagai berikut. A. Memahami panggilan sekaligus tugas mereka sebagai imam, nabi, dan raja berkat permandiannya. B. Kemampuan peserta didik untuk berprestasi dalam ketiga tugas, untuk berpartisipasi dalam ketiga tugas tersebut, yakni tugas imam, yang adalah menguruskan dunia melalui doa, kebaktian ibadat,
dan penciptaan suasana Kristiani. Tugas kenabian yang adalah mengajar kebenaran yang diwahyukan Tuhan melalui kata-kata, perbuatan, dan kesaksian dalam hidup bermasyarakat. Tugas raja atau kepemimpinan yang adalah memimpin umat ke jalan Kristus dengan ajakan, nasihat, dan teladan hidup. C. Memberikan daya dorong agar peserta didik melakukan tugas sehari-hari sebagai persembahan dan kebaktian kepada Allah. D. Memberanikan peserta didik agar mereka mewartakan kabar baik dalam perkataan, perbuatan, dan kesaksian hidup setiap hari. Selanjutnya akan dibahas oleh Rani. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan melanjutkan pembahasan makalah ini. Tujuan katekesis sekolah. Mengajarkan pengetahuan agama bukanlah tujuan akhir katekese atas pelajaran agama. Pengetahuan dibutuhkan, tetapi lingkup itu harus dilewati hingga sampai pada mengenal dan mencintai Allah. Inilah yang menjadi titik akhir yang terbukti dalam kehidupan moral dan spiritual murid. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa pendidikan agama atau katekese mengandung 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan operatif. Kehidupan berahmat seumpama benih yang ditanam dalam jiwa anak ketika ia dibaptis, dan benih itu harus berkembang terus dan berbuah secara nyata. Pendidikan iman bertujuan agar wahyu Allah disambut karena bersisikan kabar gembira, kabar yang menyelamatkan. Dan keutamaan iman muncullah pengharapan, dan dari pengharapan muncullah cinta kasih. Keterarahan dengan sebulat hati dan dengan gembira karena Allah yang adalah kasih. Katekese sekolah dapat dibandingkan dengan retret. Retret mengisi kehidupan dengan hal-hal rohani agar lebih dibatinkan dan agar panggilan kita sebagai anak-anak Allah lebih kentara dalam kehidupan nyata. Bisa dikatakan bahwa katekese adalah retret yang dilengkapi dengan paham dan pengetahuan. A. Prinsip yang perlu dipahami. Adapun beberapa prinsip yang harus kita pahami bersama dalam kegiatan katekese sekolah, antara lain untuk murid sekolah dasar terutama kelas 1 hingga kelas 3, jangan diajarkan rumusan-rumusan iman. Jauh lebih tepat dan baik melatih mereka untuk menghidupi sesuatu kebiasaan yang teratur pada hal-hal yang partikular. Sebab akal budinya belum mampu melihat sesuatu yang bentuk sistematis. Hal ini berarti mereka lebih membutuhkan suatu katekese ringan yang mengkirangkan hati dan pada sesuatu yang meletihkan akal budi. Ada perbedaan antara pendidikan agama dan pengajaran agama, seperti antara pewartaan iman dan teologi. Keduanya mempunyai sumber yang satu dan sama, yakni wahyu Allah. Dalam teologi wahyu Allah disoroti dari sudut kebenarannya tanpa terlalu memperdulikan sasaran yang dituju. Teologi membahas isi wahyu yang sesungguhnya. Segalanya diterangkan secara rasional, terang benderang, kontradiksi-kontradiksi dipecahkan, dan kekaburan diengahkan. Sedangkan katekese dan khotbah menyampaikan intisari kebenaran yang kita imani. Inti keselamatan kita adalah Kristus, puncak sejarah penyelamatan, penebus, pemberi rahmat yang meneruskan dan mewariskan misi penyelamatannya kepada gereja. Dikonkretkan dalam sakramen-sakramen.
Pendeknya katekese dan khotbah menguraikan wahyu Allah dan menyampaikan maknanya bagi manusia, sekaligus mengunggah hati manusia yang untuk hidup sesuai dengan firman Allah. B. Bentuk penyajian katekese sekolah. Menurut Zygmunt, penyajian katekese sekolah dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Bentuk praktis. Bentuk praktis mengarahkan peserta didik untuk aktif dan sungguh-sungguh mempraktekkan kehidupan agama. Misalnya rajin berdoa harian dan mengikuti kebaktian serta devosi dan perayaan-perayaan liturgis. Sumber pengajaran adalah liturgi gereja yang telah dihidupi selama berabad-abad. Bentuk historis. Bentuk ini memperdalam pengetahuan tentang sejarah kekristenan, terutama sejarah penyelamatan, yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam Perjanjian Lama dan memuncak dalam pribadi Kristus dalam Perjanjian Baru. Kitab suci sebagai sumber dan bahan utama untuk katekese bentuk ini. 3. Bentuk sistematis. Menyajikan ajaran teologis dogmatis yang tersusun logis secara seperti tertera dalam buku-buku katekismus. Ketiga bentuk ini telah dipraktikkan dalam gereja purba Romawi. Kepada para katekumen diajarkan doa Bapa Kami, Injil, dan Kredo. Perkembangan katekese sekolah di Indonesia. Pelajaran agama Katolik sebelum tahun 1975. Sebelum diberlakukan kurikulum pendidikan agama Katolik tahun 1975, setiap guru agama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengikuti kehendaknya dan dengan menggunakan buku pegangan sendiri-sendiri. Waktu itu, lebih ditonjolkan guru kelas untuk SD. Ini mengandaikan guru menguasai semua pelajaran. Dampak dari sistem guru kelas sangat terasa. Perencanaan tak berjalan lurus. Buku pegangan terserah kepada guru. Kesinambungan materi dari jenjang SMP dan SMA kurang diperhatikan. Sebelum tahun 1975, pelajaran agama Katolik di Indonesia mengenal 2 pola, yaitu 1. Pola hafal. Pola ini mengandalkan proses tanya jawab dari buku katekismus. Guru mengajukan pertanyaan dalam teks mengikuti suruhan katekismus dan murid menjawab. Jawaban murid harus sesuai katekismus. Waktu itu muncul berbagai macam katekismus, misalnya katekismus Indonesia, katekismus ringkas, dan katekismus Jerman. 2. Pola analisis teks. Pola ini mengikuti proses penyajian kebenaran iman dengan rumusan yang padat. Guru agama menjelaskan kalimat per kalimat, kata demi kata, kemudian dibuat aplikasi untuk diterapkan dalam hidup siswa. Kurikulum pelajaran agama Katolik 1975. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan, artinya pelajaran agama diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Mulai tahun itulah pelajaran agama secara resmi mendapat tempat di dalam pendidikan nasional. Mulai tahun itu, mata pelajaran agama Katolik masuk dalam kurikulum SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sebagaimana semua bidang studi diarahkan pada tujuan, begitupun pendidikan agama Katolik di Indonesia. Pendidikan agama Katolik dipandang sebagai salah satu modal untuk tercapainya tujuan pembangunan. Tujuan katekese sebagai keseluruhan disebut sebagai kurikuler, sedangkan tujuan pelaksanaan katekese satu demi satu disebut tujuan instruksional. 1. Pola katekese yakni komunikasi iman antara murid, guru, dan antar murid. Yang dikomunikasikan adalah pengertian hidup dalam Kristus. 2. Materi, pengalaman hidup dalam cahaya Kristus. Yang ketiga, buku,
Buku yang pertama, Kuncup SD, Kat SD, 2 Persahabatan SMP, 3 Langkah-langkah SMA, 4 Guru berperan sebagai penyadar. Pendidikan agama Katolik di sekolah berdasarkan kurikulum 1984. Tujuan pokok dari kurikulum 1984 adalah agar peserta didik peka, terampil dan mampu memahami diri sendiri yang dipanggil Tuhan, sesama dan lingkungan untuk mencari dan membangun hidup yang berarti dan mendalam seperti yang ditawarkan Yesus Kristus dan diwujudkan serta diwartakan terus oleh jemaat beriman Katolik. Pendidikan agama Katolik di sekolah berdasarkan kurikulum 1994. Kurikulum ini mengalami perubahan dengan muncul kurikulum suplemen tahun 1999. Hakikat dan inti kurikulum suplemen dan sama dengan kurikulum 1994. Hanya beberapa pokok bahasan dihilangkan dan buku paket tetap sama. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran katekese sekolah sangat penting maupun mampu mendidik hidup iman anak menjadi lebih baik, dan sekolah menjadi sarana dalam mendidik iman anak. Di Indonesia digunakan istilah pendidikan agama di sekolah, pelajaran agama, dan ada juga yang menggunakan pelajaran agama dan katekese sekolah. Katekese sekolah dapat dibandingkan dengan retret. Retret mengisi kehidupan dengan hal-hal rohani agar lebih dibatinkan dan agar panggilan kita sebagai anak-anak Allah lebih kentara dalam kehidupan nyata. Bisa dikatakan bahwa katekese adalah retret yang dilengkapi dengan paham dan pengetahuan. Saran: kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Tentunya kami akan terus memperbaiki makalah ini dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan makalah ini. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi kami dan selamat siang.